Di situ tuh ada 6 kamar. Saya ngeliat-liat kamarnya, terus ada satu pintu bang. Ada satu pintu yang nggak boleh dimasukin. Oh, di villa itu? Di villa itu. Saya bilang, ini pintu apaan bang? Jangan dibuka pintunya. Pas di situ anak-anak curiga lah. Coba yuk lihat tuh, itu kamar apaan sih? Itu kamar apaan? Gitu kan bang. Jadinya pas saya lihat kamar itu, emang bener bang dikunci bang. Tapi nggak lama ada bau melati bang. Hawa makin lah merinding semua, bener-bener makin merinding. Saya kan ngintip dari kuncinya kan kecium. Tentunya apa bang? Ada yang ngetok pintunya. Dari dalam kamar itu? Ada yang ngetok, tok, tok, tok. Bicaranya sama yang kayak tadi bang. Tolongin saya. Pas dia turun, kencing, kan nggak ditutup kan pintunya kan. Tiba-tiba pas dia kencing, pintunya ketutup bang. Totonya pas di kamar mandi, ada yang ngebisikin dia bang. Mati lu. Mati lu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Kabupaten Tangerang. Nah, orang kayak dari samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Dan ini kisah serem banget ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di belakang gue. Di belakang, di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. What is your name? Nama gue Yoke bang. Bang Yoke? Iya, dari Kabupaten Tangerang, Citra Raya. Citra Raya? Iya. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang Citra Raya nih. Iya bang. Halo. Kok jadi gue yang halo? Oke, tahan dulu Bang Yoke ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih sob, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang ke sini dan berbagi cerita pengalamannya, langsung aja follow Instagram saya @badru_capslock. Kuy, sini kita gibah misteri. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Yoke. Halo Bang Badru. Nah, gimana nih Bang kisah pengalaman lo waktu jalan-jalan ke puncak tuh dan sewa di villa ya? Sewa di villa. Sewa villa maksudnya. Sewa villa di puncak. Oke, gimana nih Bang? Jadi gini bang ya, ini kita cerita dari awalnya ya bang ya. Iya. Jadinya saya kan sama teman-teman saya ngerencanain ada 15 orang bang. Ngerencanain mau ke puncak bang. Buat nginep di villa. Nah pas hari hanya itu, akhirnya berangkatlah ke villa. Sekitaran jam 1 tuh kita berangkat. Jam 1 siang. Jam 1 siang, soalnya ada temen yang lembur, hari Sabtu masuk. Akhirnya udah ngumpul semua, jam 1 kita berangkat lah. Pas di perjalanan itu hujan bang, di perjalanan itu hujan. Kita ngeres dulu, saya kurang tahu itu daerahnya apa, tapi saya ngeres di Indomaret. Saya ngeres di Indomaret, hujannya mulai reda, saya naik lagi lah. Nyampe di puncak. Pas nyampe di puncak, belum nyampe di villa ya bang ya? Belum nyampe di villa, kita ke rest area dulu bang lah, lapar kan. Nah, anak-anak di situ pada kebelet pipis semua di situ. Mungkin karena cuaca yang dingin ya bang ya. Pas abis kebelet pipis, pada turun semua itu ke WC. Di WC itu pada ganti-gantian bang. Pas ganti-gantian ada temen saya nih bang, satu bang. Mungkin emang yang udah kebelet banget ya. Dia kencing sembarangan. Oke, bukan di WC itu. Bukan di WC itu. Dia kencing sembarangan. Di sini bang mulai hal janggal bang. Pas dia udah selesai, saya kan dalam WC bang ya. Saya keluar. Saya nanya, panggil aja namanya Yoga ya. Iya. Gak, lu ngapain di situ? Kencing. Wih, jangan sembarangan lu. Kata saya gituin kan. Pas kayak gitu dia ngomong bang, ya elah cuman kencing doang lu. Gitu dia ngomong kayak gitu ke saya. Saya bilang katanya, oh ya udahlah, serah lu lah. Saya gituin kan. Nah, habis saya naik ke atas nih, ada satu yang belum ke toilet, belum pipis. Akhirnya dia pipis lah.
Pas pipis masuk kamar mandi, jadi kan ada 2 kamar mandi bang. Iya. Tiba-tiba pas dia pipis, keran sebelah nyala. Oh, yang sebelahnya ini Iya. kamar mandi sebelah. Di sini udah janggal banget lah. Kok nyala keran sebelah? Padahal setahu dia keran sebelah, kamar mandi sebelah kosong. Dia naik lah ke atas. Pas dia naik ke atas, dia nanya ke teman-teman, "Woi, yang tadi di kamar mandi sebelah gua siapa?" Anak-anak sontak bang, kaget bang. Siapa? Perasaan anak-anak gak ada yang ke bawah lagi. Keran nyala sendiri. Mending kalau misalnya nyalanya emang pas nyala terus nyala gitu ya. Maksudnya nggak yang mati terus tiba-tiba nyala gitu. Yang dia denger pas mati tiba-tiba nyala. Yang ada yang nyalain keran kok. Jelas banget. Pas gua lagi cebok, kerannya mati. Kata dia tuh. Kata dia gitu. Enggak ada lagi. Anak-anak masih pikir positif bang, masih pikir positif. Mungkin, jadinya gini bang, posisinya ini WC, turun lagi ke bawah, ada tangga, ke kiri ada rumah bang. Jadinya di bawah tempat makannya itu ada rumah. Mungkin orang rumah yang bawah kali, ke WC. Masa iya sih, tapi nggak ada gerasak-gerusuknya loh katanya. Ah udah, itu mah orang yang bawah, kata teman saya gitu, kata teman saya tuh. Mungkin iya kali bener. Terus di situ udah selesai, kita prepare buat berangkat lagi ke atas. Akhirnya nyampe lah ke gerbang villa tersebut bang. Pas udah nyampe nih bang ya, itu daerah Cianjur bang. Oke. Saya nggak bisa nyebutin namanya ya, nama villanya, soalnya itu privasi lah, takutnya kan dianya nonton atau apa bang. Iya, jadi takutnya yang punya villanya itu nonton, wah ini apaan ya? Iya, Jadi iya. kita sebut namanya Villa Badru. Oke, lanjut Bang Yoko. Jadinya pas kita udah nyampe, jadinya komplek ada security. Kita nanya ke security, "Pak, blok B28 tuh mana ya?" Blok B28 itu belok kiri, lurus aja ada bundaran, lurus aja nanti ada di sebelah kanan. "Oh ya udah, makasih ya Pak," kata saya. Terus dia ngomong lagi, "Iya sama-sama," katanya. Akhirnya saya sama teman-teman saya nyarilah villa tersebut karena dikasih tahu. Belok kiri, udah ketemu bundaran bang. Oh suruh lurus. Pas lurus, katanya ada sebelah kanan kan bang. Itu ada bang, ada blok B-nya di situ. Pas kita belok dari belokan pertama, itu blok B24. Oke. Di situ kita mulai urutin lah. Blok B24, 25, 26, totonya tanah kosong. 27-nya kan yang villa bookingan lu itu kan? 28 villa bookingan gua. 28. Sorry. Totonya tapi 27, 28, 29-nya itu kagak ada bang. Ah, kosong. Kosong. Anak-anak mikir di situ, oh mungkin masih salah kali ya bang ya. Iya. Entah tau-taunya masih di ujungnya atau apalah. Anak-anak akhirnya muter lagi bang buat mastiin bang. Buat mastiin, muter lagi. Sekarang kita bukan dari belokan pertama bang, belokan kedua. Dari yang B21. B21, B22, B23 sampai ketemu B26. Dan itu hasilnya nihil bang, masih kosong. Akhirnya kita di situ kan ngomong kan, "Wih ini gimana nih?" Tapi di situ anehnya kita nggak punya buat feeling buat nelpon tukang villa bang. Biasanya kita kan nelpon gitu ya. Iya. Tapi ini nggak punya pikiran ke situ gitu, nggak punya pikiran ke situ. Akhirnya security mungkin aneh ya bang ya, ngeliat kita kok muter gitu terus berhenti. Nah kita nanya lah ke security, kita nanya ke security lagi. Karena security tuh kayaknya ada yang satu mantau terus ngeliatin gitu bang. Iya. Kita ke security kita tanya, "Pak, blok B28-nya di mana? Tadi yang saya lihat tuh tanah kosong, nggak ada blok B28-nya." Di situ sempat adu argumen Sama security ini. sama security. Dia bilang, "Di situ blok B28-nya. Di samping blok B27." 27. 27-nya tanah kosong. Iya. B27-nya di mana gitu kan? Akhirnya security-nya ngomong adu argumen. Dia pakai nada kayak rada marah, Bang. Yaudah gua anterin. Dianterin sama security-nya. Anehnya apa, Bang? Pas dianterin sama security-nya, tau-taunya blok B26, 27, 28-nya ada, Bang. Gilanya Sampai ada. 29 ada. Ya, kan lu lihat kosong. Kosong, tanah kosong. Tapi pas gue dianterin sama security, tiba-tiba ada. Oh. Gue bingung bener-bener di situ sama anak-anak. Anak-anak sempat adu argumen lagi di situ. Ini ada tadi gimana ya? Tadi kok kosong ya gini. Terus security-nya kan dia bilang, "Yaudah saya mau ke depan lagi ya," katanya. Terus security ngomong, Kalau ada apa-apa, ke security aja ya. Oke.
Kalau ada apa-apa ke security aja. Security itu kayak udah ngasih isyarat bang. Tapi kita mikirnya masih positif bang. Oh mungkin kalau ada apa-apa terjadi hal kayak maling atau apa, laporan ke dia kalau ada keributan. Karena emang tugas dia, yang menjaga keamanan lah. Iya, dia keamanan di situ. Udah dari situ turunlah si tukang villa tersebut, si abang villa tersebut. Oke. Abang villa tersebut nanya, kok baru nyampe? Sambil nunjuk bang, kok baru nyampe? Teman saya ngeceplosin di situ. Tadi ini tanah kosong bang. Hah, tanah kosong? Ini apa? Bener tanah kosong. Terus si abang villanya itu langsung ngomong, udah yuk, masuk aja. Oke. Gitu bang. Itu tuh ada 6 kamar. Saya ngeliat-liat kamarnya, terus ada satu pintu bang. Ada satu pintu yang nggak boleh dimasukin. Oh, di villa itu. Di villa itu. Jadinya ada di dalam kamar itu cukup gede bang. Dan ada pintu. Saya bilang, ini pintu apaan bang? Jangan dibuka pintunya, itu juga dikunci. Tiba-tiba pas saya ngomong, ini pintu apaan bang? Respon dia tuh langsung gimana gitu bang? Langsung kayak rada marah gitu, rada marah. Saya nanya, itu pintu apa? Kan wajar ya, saya kan nyewa villa gitu, saya perlu tahu lah gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Jangan dibuka, lagi juga itu kekunci. Emang kenapa bang? Pokoknya jangan dibilang kayak gitu. Oh oke lah, kalau menurut saya kok kayak gitulah. Dan kamar yang luas itu kan, niatnya kan buat yang cowok-cowok ya, karena cowok-cowok kan lumayan rada banyak. Akhirnya tukang villanya pergi, tukang villanya narik saya lagi. Kan soalnya kan atas nama saya yang nyewa villanya kan. Akhirnya tukang villanya ngomong katanya, kalau ada apa-apa, kalau misalnya nggak security, langsung hubungin saya ya. Saya bingung kan tanya, kenapa emang bang? Iya. Enggak, udah nggak apa-apa. Oh ya udah kata saya. Saya di situ mulai ada pikiran bang. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa nih gitu kan. Udahlah, mulailah kita nggak mau pikir yang mistis-mistis bang, nggak mau pikir mistis-mistis. Akhirnya kita mulai ke kamar sendiri-sendiri, rapihin yang mau dirapihin, istirahat yang mau istirahat, nanti ngumpul jam 10 malam. Akhirnya anak-anak ngumpul lah ke bawah. Soalnya kan belum makan malam bang. Udah makan malam, pas di rest area cuman mie kan, cuman mie doang. Di situ mulailah kita kayak ada acara malam bang, bakar-bakar, terus sampai gitaran dan nyalain sound lah buat musik. Namanya kita kan di villa, kita liburan. Terus habis itu cowoknya yang turun bang, ceweknya masih mau di atas katanya. Di sini bang, hal janggalnya. Jadi cewek cuma 2 di kamar atas, ada 2 di kamar bawah. Yang cewek di kamar atas tiba-tiba lari bang. Lari ke bawah. Lari ke bawah. Kan anak cowok kaget, ada apa gitu, ada apa lari. Anak-anak cowok langsung nanyain, teman-teman saya yang cowok, ada apa katanya. Si cewek ini belum mau jujur. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Tapi ekspresi dia beda bang. Kayak orang ketakutan gitu. Kayak orang ketakutan. Terus akhirnya dia masuk ke kamar cewek yang bawah lah. Kamar cewek yang bawah. Anak-anak di situ mulai lagi pikirannya, udahlah. Mungkin kenapa gitu kan. Anak-anak nggak mau pikir panjang gitu, nggak mau pikir panjang. Akhirnya kita nyetel musik lagi lah. Emang gede bang, nyetel musiknya emang gede. Di situ emang gede. Sambil makan-makan, minum-minum. Habis itu tiba-tiba sekarang cewek yang 4 ini keluar bang. Malah keluar. Saya tanya kan lagi sama anak-anak, kenapa? Nggak apa-apa, mau gabung aja katanya. Kayak alasannya itu. Alasan anak cewek itu. Tapi mukanya pada takut bang, mukanya pada takut. Terus abis itu nggak lama anak-anak cowok pada nyetel musik gede lagi. Mungkin yang ceweknya risih lah. Dia masuk kamar lagi. Pas dia masuk kamar lagi, taunya dia keluar lagi dengan muka yang lebih panik bang. Anak-anak cowok mulai kan curiga kan. Ini kenapa sih? Ini kenapa? Kata anak cowok pada ngomong. Dan saya juga mulai suara saya lumayan rada kencang. Ini kenapa sih? Karena salah satu di situ ada pacar saya lah. Saya ngomong, kata saya, ini kenapa, ada apaan? Kata saya gituin. Terus akhirnya anak ceweknya ngomong. Katanya ada yang ngetok-ngetok bang. Ngetok-ngetok pintu gitu. Ngetok-ngetok tembok. Tapi berkali-kali. Jadi gini bang ngetoknya bang. Tuk 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 3 kali stop. Diketok lagi. Tuk 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 stop. Pas yang katanya dia ketiga kalinya tuh di bawah. Kan sempat dari atas turun, masuk, terus sempat keluar lagi kan, akhirnya masuk lagi. Pas dia ketok-ketok, ada yang bilang cewek. Tahu nggak bang? Ada yang bilang apa? Apa tuh? Ada yang bilang, tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Saya langsung kaget kan. Siapa yang ngomong tolong saya?
Ini nggak masuk ke logika loh. Siapa yang bilang tolong saya? Terus yang ngomong tolong sayanya itu suaranya udah kayak nenek-nenek bang. Jadinya bukan kayak nenek-nenek sih bang, kayak suara cewek tapi kayak orang tua gitu bang. Gimana sih? Beda suaranya. Kayak lebih tolong saya gitu-gitulah. Iya. Lebih kayak gitu. Pas di situ mulailah cowok sama cewek saya suruh gabung lah. Biar kagak ada yang rasa panik lagi. Mulailah di situ, akhirnya gabung, kita makan makanan ringan, belum makan berat. Soalnya ada 2 teman saya lagi belum sampai bang. Teman saya 2 lagi belum sampai, masih di arah perjalanan. Soalnya dia lembur kerja katanya. Kita tadinya kan di ruang tamu. Kita pindahlah yang deket kolam berenang. Jadi di rumah itu ada kolam berenangnya bang. Kita pindahin soalnya di situlah kita nyetel. Nah pas di situ tuh ada yang gini bang. Jadi teman saya ada yang bilang, "Woi, ini kayaknya firasat gua kagak enak deh." Dia peka, dia orang peka. Jadinya ada 2 orang yang peka di situ bang. Teman saya sama saya, termasuk saya rada peka lah gitu, sama hal yang begituan. Tapi saya diem, maksudnya saya nggak mau bikin anak-anak jadi nggak seru lah acaranya. Nih ada yang nggak bener deh. Saya nyenggol dia, tek gini. Maksud saya jangan bilang kayak gitu, jangan bilang kayak gitu. Ini lagi ada acara loh gitu. Akhirnya anak-anak dengar, pada nanya, "Kenapa? Ada apaan sih emang?" "Enggak, ini kayaknya nggak bener aja." Saya ketuk lagi kan. "Udah jangan diceritain." Nah, saya gituin. Akhirnya taunya apa bang? Emang kagak ada kelihatan terbangnya. Tapi ada yang ketawa bang. Tapi ketawanya kayak lewat. Jadinya pertamanya suaranya pelan, terus tiba-tiba gede, terus hilang gitu. Hiiii, gitu bang. Di depan dulu orang. Itu depan-depan orang bang. Di depan-depan saya sama teman-teman saya. Segitu padahal nyalain soundnya udah gede bang. Tapi suara itu kuntilanak sih bang menurut saya. Tapi kedengeran suara itu, bener-bener jelas. Anak-anak kan langsung shock kan. "Wih, suara apaan? Langsung pada kaget gitu bang, langsung pada kaget. Yang cewek-cewek malah langsung pada takut. "Udah tenang, nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa. Namanya di villa," kata saya. Mulailah suasana adem lagi, soalnya kita adain game. Terus bang, di sini ada yang janggal lagi bang. Karena kan ada temen saya yang diceburin ke kolam berenang kan. Akhirnya dia ngomong lah katanya, "Wih, apaan sih nyeburin malam-malam? Nanti kuntilanaknya nyeburin pala gua lagi." Di situ dia naik. Tadi kan dia jemput kan, dia naik. Habis naik, dia cuma andukan doang tuh. Andukan, duduk lagi lah di situ. Yang nggak disangka-sangka apa bang? Air keran kolam berenang, itu tiba-tiba keputar sendiri bang. Keputar sendiri Dan nyala. Kalau misalnya saya bohong, mungkin nggak ada yang ngeliat ya. Tapi 15 orang ini ngelihat semua bang. Semuanya ngelihat. Pas muter kayak gini, tiba-tiba airnya mancur. Kayak gitu. Siapa yang nyalain? Iya. Yang kerannya jauh banget bang. Akhirnya di situ anak-anak mulailah, "Waduh, ini gimana? Ini ada apa?" Di situ saya punya pikiran, wah, apa saya chat guru saya ya? Saya kan ada guru bang, guru ngaji. Saya chat, "Pak," saya bilang kayak gitu, "di sini Yoke lagi di villa ada yang janggal." Pak Haji langsung nelpon. Panggilnya Pak Haji ya? Iya. Dia langsung nelpon. "Ada apa, Ke? Di sini banyak yang gangguin." Dia ngomong, "Udah nggak usah kamu ceritain. Saya udah tahu kenapa kok. Ada yang gangguin, ada kuntilanak kan." Tiba-tiba ngomong gitu bang. Tanpa saya kasih tahu, baru saya mau ngucap bang. Ada yang gangguin gitu, kuntilanak. Tiba-tiba dia udah nebak. Akhirnya kata Pak Haji, kata guru saya, kan itu udah sekitaran jam 12 bang. Itu di jam 12 itu masih acara bang. Jam 12 malam itu masih acara. Pas di jam 12 ini, Pak Haji saya suruh bilang, "Ke sholat tahajud, dikasih amalannya, bakar 2 rokok sama 2 gelas air." "Oh iya," kata saya. Pas di situ anak-anak saya mulai suruh diem semua lah. Saya sholat tahajud, saya baca amalannya. Teman saya ada yang suruh nungguin saya bang, takutnya ada kenapa-napa kan. Takutnya saya entah kenapa-napa kan. Soalnya kan saya kan kayak misalnya, ibaratnya mau ngejalanin amalan, buat biar, kalau kata Pak Haji saya sih, buat ngejagain lah, ngejagain semua. Saya suruh teman saya di samping saya, dan ada yang ngomong apa bang? Apa tuh? Itu nggak bakal mempan, saya lebih kuat.
Ngomong gitu. Ngomong gitu. Itu maksudnya lu dibisikin apa gimana, Bang? Ada yang ngomong gitu. Jadinya kirain saya doang bang yang dibisikin. Temen saya juga di sebelah saya denger. Yang nemenin lu. Yang nemenin saya sholat. Tapi anak-anak yang di luar kagak ada yang denger. Terus saya terusin kan sholat saya kan. Saya terusin sholat saya doa, saya wiritan di situ, saya buatin air. Terus saya nelpon Pak Haji saya lagi kan. Pak Haji, tadi ada yang bisikin saya. Udah nggak apa-apa, saya bantu dari sini. Kata guru saya. Akhirnya dari situ Pak Haji saya ngomong tunggu sebentar. Saya juga mau sholat tahajud. Oh ya udah kata saya. Dimatiin kan teleponnya. Dia sholat tahajud lah. Habis dari situ nggak lama saya ngerokok sebatang. Pak Haji saya nelpon. Rokok yang tadi masih nyala kan? Sama masih ditaruh di atas gelas. Jadinya gini bang. Ini gelas. Rokoknya ditaruh di sini bang sama saya bang, disuruhnya. Di atas gelasnya. Di atas gelasnya. Dan rokok itu tuh suruh dinyalain. Taruh di kolam berenang 1. Taruh di depan rumah 1. Oh iya siap Pak Haji kata saya. Akhirnya saya taruh lah bang. Pas naruh baca amalan ya yang saya kasih. Oh iya kata saya. Akhirnya taruh lah di kolam berenang 1 sama di depan rumah 1 kan. Kirain saya udah aman bang. Tau-taunya malah lebih parah. Gimana tuh parahnya tuh? Lebih parah. Jadinya setelah seiring setengah jam kan, saya kan sama anak-anak saya kan ke tempat yang kolam renang tadi kan. Kita mulai setel musik lagi, kenceng-kenceng lagi. Teman saya yang 2 orang ini datang lah, yang tadi saya bilang dalam perjalanan. Dia datang, kita mulai acara bakar-bakar di situ. Di bakar-bakar ini ada teman saya namanya satunya Abian. Dia tuh emang orangnya tengil bang. Dia tuh orangnya tengil. Jadinya anak-anak udah nyeritain, woi jangan berisik ya, jangan terlalu berisik, soalnya tadi habis ada yang gangguin gini. Tapi dia itu orangnya batu bang. Dia tuh orang yang nggak percaya sama hal yang kayak gitu. Jadinya anak-anak malah DJ-an nih, ceritanya DJ-an. Lagi DJ-an, terus di suaranya dikecilin. Ayo setan-setan sini yang maju berani lawan gua. Wih, Digituin sama dia. saik. Kalau nggak salah, ada videonya mungkin masih di teman-teman saya dah. Masih ada mungkin. Akhirnya dikencengin lagi nih. Jadinya kayak seorang nge-DJ gitu bang, seorang nge-DJ gitu. Terus pas dia lagi ngomong dikecilin lagi gitu. Mana kuntilanak yang tadi sini, ayo sini ngumpul. Katanya malah digitu-gituin, malah dipancing-pancing. Tau-taunya apa bang? Sapu yang dari atas, itu jatuh. Sapu. Jadinya kan di kolam renang ada tangga gini. Iya. Jadinya ada sapunya gini bang. Mungkin bekas si tukang vilang ngebersihin ya, terus sapunya di situ. Terus jatuh gini bang. Jatuh ke arah son. Emang son di bawah tangganya dia. Jatuh kayak gini. Itu benar anak-anak langsung kaget semuanya. Dan di situ air keran lagi tiba-tiba nyala. Air keran yang tadi nyala Iya. lagi. Mending bang kalau 1. Ini 3 yang nyala. Barengan. Itu benar-benar nggak masuk akal bang. Tapi anak-anak semuanya tahu di situ. Langsung si Abian disalahin lah ceritanya sama anak-anak. Lu ngomong apaan sih? Makanya ngomong tuh jangan asal. Ini di tempat yang aneh gitu. Ini di tempat tuh yang tadinya banyak gangguan gitu. Lu malah nantangin. Pas udah air keran itu nyala, dimatiin lah. Saya bilang, lu yang matiin, lu yang tanggung jawab. Si Abian ini nih, lu suruh matiin kerannya. Iya. Jadi kan pintu kamar mandi kan kebuka bang ya. Pintu air kamar mandi kebuka kan. Kan ada 2 pintu kamar mandi. Yang sini yang nyala, yang sebelah kiri. Yang kanan mah nggak nyala. Pas dia masuk ke kamar mandi yang sebelah kiri, tau-taunya kan pintu yang kedua kan kebuka. Tau-taunya apa bang? Ngejeblak sendiri bang. Ketutup sendiri. Teger. Pintunya. Dan itu bunyinya kenceng banget bang. Teger. Kayak gitu. Kayak bener-bener dibanting bang. Dia langsung kaget. Dia langsung keluar. Ayo temenin gue matiin keran. Kerannya nggak sempet dia matiin. Karena pintunya udah ngejeblak duluan bang. Itu bener-bener anak-anak di situ yang cewek udah banyak yang nangis bang. Pas cewek nangis, ada yang ngetawain lagi bang. Cewek-cewek nangis. Sama bang ketawanya kayak gitu. Pelan-pelan akhirnya gede bang. Hiiii gitu bang. Kayak lewat gitu bang. Kayak lewat tapi lebih nyaring bang. Dari yang pertama tadi. Dari yang pada pertama tadi. Malah makin kejar yang cewek. Yang cowok juga malah banyak yang makin takut kan. Yang cowok. Akhirnya sama saya temenin, saya matiin. Pas matiin keran yang terakhir bang. Tau-taunya keran yang di kamar mandi lagi, nyala lagi bang. Bener-bener diteror ya? Bener-bener diteror. Itu sekitaran jam 2 lewat. Jam 2 malam kan? Jam 2 malam. Oke. Jam 2 malam. Pas saya matiin, tau-taunya apa bang? Jadinya
Kan sapu yang di bawah kan udah kita diriin lagi kan bang. Itu jatuh lagi bang. Jatuh lagi gini, stuck kayak. Terus sound yang tadinya ada lagu, itu mati. Mati sendiri. Mati sendiri, nggak ada yang matiin. Padahal di YouTube kita masih jalan musiknya. Iya. Itu bukan kayak mati sih bang, kayak volumenya dikecilin gitu. Diputer, emang bener-bener diputer bang. Ibaratnya tadi kan setiap volume kan ada putarannya kan bang. Itu diputer dikecilin gini bang, padahal nggak ada yang ngecilin. Oh, tiba-tiba kecil sendiri ya? Kecil sendiri. Wah, anak-anak di situ mulai resah lah, semua resah. Saya juga benar-benar udah resah gitu, udah resah. Ini gimana? Udah mulai pada kayak gitu semua. Ceritanya cewek ini satu minta masuk kamar. Pas dia masuk kamar, si cewek yang lain juga dibilangin, udah lu ke kamar aja dulu dah, istirahat dah. Soalnya ada satu yang udah kelihatan lemes banget bang. Saking dia kejarnya udah lemes banget. Anak-anak cowok ini yang bandel tadi, yang saya bilang abian-abian itu, mulailah tengil lagi. Dia nyetel musik lagi, digedein lagi di situ. Digedein lagi, tiba-tiba cewek teriak bang dalam kamar. Apa tuh? Teriak-teriak gitu? Mending bang, tapi dia teriak tapi dia ngomong, ulah stok berisik di dia. Di dia tuh wilayah urang. Digituin bang. Artinya? Artinya tuh, kalau bahasa Indonesia bang ya, jangan berisik, di sini tuh wilayah gua. Oke. Tapi suaranya beda, bukan kuntilanak. Ini suara nenek yang minta tolong itu. Iya, yang tadi itu ya. Iya. Ntar ya bang ya, ntar dulu nih. Pas di situ bang, cewek yang tidur kamar berempat tadi ini bang, yang ada kamar itu bang, yang tadi saya bilang bang. Kamar nggak bisa nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka. Pas di situ anak-anak curiga lah. Coba yuk lihat tuh itu kamar apaan sih? Itu kamar apaan? Gitu kan bang. Jadinya pas saya lihat kamar itu, emang bener bang dikunci bang. Tapi nggak lama ada bau melati bang. Jadi kamar itu? Dari kamar itu. Atau bau dupa bang, sama bau dupa. Kan dupa kan nyengat banget bang. Iya. Dupa. Tentunya ada bau dupa bang. Hawa makin lah merinding semua. Bener-bener makin merinding. Pas dicium, pas dideketin kan, udah deket ya nyiumnya. Kayak nyium selokannya gitu bang. Saya kan ngintip dari kuncinya kan. Kan kecium. Tentunya apa bang? Ada yang ngetok pintunya. Dari dalam kamar itu? Dari kamar itu. Maksudnya ngetok-tok gitu? Jadinya pas saya nyium gini, anak-anak tuh pada di belakang saya semua bang. Anak-anak pada ngeliatin. Pas saya nyium ada bau dupa, ada yang ngetok. Tok, tok, tok. Bicaranya sama yang kayak tadi bang. Tolongin saya. Itu bener saya nggak habis pikir. Sedangkan kamar itu kan kekunci bang. Iya. Siapa yang bilang tolong? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Pas dari situ, itu sekitaran udah jam 3-an bang. Jam 3 lewatan. 3 malam ya, jam 3 malam. Pas dari situ, anak-anak saya bilangin, kita kumpul aja deh di tengah. Takutnya ada yang kenapa-napa. Soalnya ke subuh ini masih lama. Saya nggak punya pikiran bang buat nelpon si tukang villa sama si security itu. Saya nggak punya pikiran karena udah panik bang, udah panik. Pas udah jam 3-an, tiba-tiba cewek yang tadi ngomong kayak gitu bang, dia mau masuk kamar sendirian. Oh, yang ngomong Sunda tadi. Yang ngomong Sunda tadi. Tapi kali ini dia ngomong bahasa Indonesia. Jangan ada yang nemenin gua. Gua mau ke kamar. Tapi ngomongnya bukan gua bang, saya. Biasanya dia ngomong gua, tapi tiba-tiba saya. Terus suaranya kayak lebih lembut. Jangan temenin saya mau ke kamar. Itu siapa gitu kan? Itu suara siapa? Di situ karena ada pacarnya langsung megangin. Pas dia megang gini bang, tahu nggak dia apain tangannya? Ditepok, diginiin. Ibaratnya pacar sendiri bang, ditepok gini. Akhirnya masuklah dia ke kamar. Terus saya bilang, udah nggak apa-apa, biar dia di kamar aja. Kalau emang dia kesurupan, baru terus merinding bang. Di kamar yang kosong yang dikunci atau kamar yang di atas nih? Kamar yang kosong yang dikunci bang. Oke. Dia pengen ke situ. Tapi sempat masuk? Masuk bang. Nah itu kan dikunci? Maksudnya masuk ke kamar yang di situ bang, bukan kamar yang dikuncinya. Yang dikunci, jadinya kan masuk ke kamar terus ada pintu lagi gitu kan. Terus saya bilang ke cowoknya, lu perhatiin aja dari depan pintunya, lu bawa bangku tuh. Jadinya sewaktu-waktu lu ngeliat, kacanya saya buka dikit bang, sengaja bang. Sewaktu-waktu lu lihat cewek lu aneh, langsung lah kita masuk di situ. Udah kan bang, yang lain kan di ruang tamu kan, masih mikirin ini gimana gitu kan. Kata saya, berdoa menurut masing-masing aja kita. Si Abian ini tetap ngeyel bang,
Abian-abian ini. Udah sih, kalau bisa ditakutin mah malah dia gangguin terus. Kenapa kita nggak lawan aja? Cuman setan doang ini nggak bisa matiin. Oke. Dibilang gitu sama Abian. Kata saya, jaga mulut lu. Kalau ada yang kenapa-napa lu mau tanggung jawab nggak? Saya gituin kan. Terus abis dari situ, tiba-tiba bang, cewek yang tadi teriak bang. Cewek yang tadi itu yang mau ke kamar itu? Iya, teriak. Kalau ngomong dijaga. Dia teriak. Buru-buru lah langsung kan ke kamar kan. Totonya dia gimana bang? Duduknya sambil gini. Si cewek itu? Si cewek itu. Tapi madep kamar yang kosong. Oke. Gini, madep gini. Terus pas ditanya, nama ceweknya saya nggak bisa sebutin ya bang ya. Anggap aja misalnya April. Pas dipanggil sama ceweknya, Pril, gini bang liatnya. Seremnya. Itu bener-bener bang, asli bang, itu banyak banget yang ngeliat. Di situ udah mulai mau jam 4 di situ tuh, mulai pada panik lagi. Saya bilang, Pril, lu nggak apa-apa? Pas dia dari ketawa itu bang, tapi habis dari ketawa dia langsung sadar lagi bang. Dia langsung sadar lagi. Gua nggak apa-apa kok, tapi sambil lemes bang, udah lemes. Dia bengong kan. Akhirnya di situ kita bawalah ke tengah. Si April ini. April ini. Tiba-tiba dia ngomong, iga gue jarang. Oke. Iga jarang tuh kalau kata bahasa orang dulu, gampang dimasukin bang. Iya. Dari tadi gue kenapa sih? Kok gue nggak kayak ngerasa apa-apa ya? Wah April yang ngomong yang bener lu, gitu kan anak-anak langsung kayak gitu kan, wah ngomong yang bener lu. Dari tadi lu kagak bener nih, kata anak-anak kayak gitu kan, rame kan. Terus di situ udah mulai jam 4, istirahat yuk. Kita berdoa, kita istirahat. Akhirnya berdoa lah bang di situ. Istirahat lah semuanya. Cewek ini tetap bang, dia mau berdua sama yang ini. Jadi udah diatur bang, emang bang sketsa kamarnya udah diatur. Berdua, sama yang cewek itu berdua, cowok yang di atas. Tapi yang cewek yang dua di bawah ini nggak yang di kamar yang ada pintunya nggak kebuka, nggak berani soalnya. Di kamar sebelahnya. Nah habis dari situ, kita ke atas, yang cowoknya ada yang di bawah sama yang di atas. Di situ ada kejadian lagi bang. Apa tuh? Pas naik tangga, belakangnya kan kebun bang. Belakangnya kebun. Ini malam-malam kita lihatnya kebun ya bang ya. Tiba-tiba ada cewek bang yang duduk. Itu kayaknya kuntilanak bang. Tapi palanya nggak berani diliatin. Gini nih. Itu di pohon. Pohonnya benar-benar gede bang. Pohonnya benar-benar gede di situ. Pas teman saya ngelihat, yang peka ini bang, yang peka ini. Wih itu apa? Dia langsung ngomong gitu kan. Saya langsung ngelihat. Saya juga langsung kaget bang. Saya langsung kaget. Kok ada gitu? Saya langsung nyebut gitu. Astagfirullahaladzim kata saya gituin kan. Saya kira yang peka doang bang yang ngelihat. Totonya teman saya, Emil sama Yoga ngelihat juga bang. Semuanya ngelihat sih. 4 orang. Jadi yang naik ada 6 orang, yang ngelihat 4 orang, yang 2-nya nggak bisa ngelihat. Di situ Abian kan nggak ngelihat. Dia kira dia bohongin lagi. Mana sih kuntilanaknya mana katanya? Dia lagi megang bungkus rokok. Bungkus rokok itu tinggal 1 batang bang, ceritanya bang. Rokoknya dia isep, dibuang lah, dilempar ke pohon yang ada kuntilanaknya. Habis dari situ, udahlah bang. Jadinya saya istirahat nih. Di jam 4 lewatan lah saya istirahat. Saya tidur bang di situ bang. Udah selesai, saya kan nggak tahu nih bang cerita ke bawahnya lagi. Saya dapat cerita dari Abian. Jadinya pas Abian tidur, kaki dia kayak dia narik bang. Si Abian ini? Kaki Abian ini. Jadinya mulai anak-anak tidur, kaki Abian ada yang narik. Diginiin, set, digituin. Dan ketariknya itu lumayan bang, lumayan kencang. Jadinya lumayan turun dia dari tempat tidur. Dari situ dia nggak ngebangunin siapa-siapa. Ada yang bangun di sebelahnya si Fadil. Lagi madep sono tapi lagi main HP. Dil, lu jangan iseng dong, kaki lu nggak usah giniin dorong kaki gua. Emang jadinya si Fadil ini lebih tinggi bang, jadinya kakinya bisa didorong gini kan, bisa didorong gitu. Enggak ah, gua kagak iseng katanya. Dia udah narik kaki gua, Dil. Bener lu katanya. Iya serius katanya. Gua kebelet kencing nih, anterin gua kencing yuk. Pas dia kencing bang, Abian kencing nih. Si Fadil kan nungguin di tangga. WC-nya adanya cuma di bawah doang bang. Iya, 1 ya. 1 doang, 2 biji kanan kiri. Oke. Pas dia turun, kencing, kan nggak ditutup kan pintunya kan. Tiba-tiba pas dia kencing, pintunya ketutup bang. Pintu kamar mandi atau kamar? Pintu kamar mandinya ketutup. Sedangkan Abian masih ada di dalam. Iya. Akhirnya si Fadil langsung turun lah. Langsung turun, langsung ngebuka.
Tau-tau pas dibuka mah enteng bang. Saya dapat cerita dari Padil sama si Abian tersebut ya. Pas dibuka mah enteng, tapi pas dia kencing kan madep sono kan, langsung digebrak gini pintunya. Bunyinya kenceng, ger. Kayak gitu. Habis dari situ, mungkin Abian di situ baru mulai merasa bersalah. Abian langsung pulang Pulang ke Jakarta. pulang ke Tangerang. Oke. Dia udah punya firasat, totonya pas di kamar mandi ada yang ngebisikin dia bang. Mati lu. Mati lu. Nah. Tapi kayak misalnya pakai bahasa Sunda bang. Ini kayak yang tadi nenek-nenek itu bang. Kayak ngomong, paesia. Dalam kamar mandi. Untungnya bagusnya ada Fadil bang. Langsung dibuka pintunya. Langsung si Abian minta pulang lah di situ. Tapi tanpa ngebangunin siapa-siapa. Udah selesai. Pas pagi-pagi nih bang ya. Pas pagi-pagi kan, saya kan masih nggak ngabarin Abian. Saya ingetnya, saya naruh air sama rokok di depan sama di kolam berenang. Kan bentuk rokoknya kan di atas ya. Pasti kan kalau rokok habis kan nyemplung ke air itu. Atau jatuh ke bawah kan. Totonya di sebelah gelas bang, rapih banget. Dan air itu habis, sisa setengah. Jadi itu full tapi sisa setengah. Kan ibaratnya kan kalau kata orang dulu yang diminum tuh sarinya. Tapi ini berkurang bang airnya. Saya bingung itu gimana. Kayak bisa berkurang itu saya kagak tahu karena saya kan nggak merhatiin itu kan. Tapi rokoknya rapi bang, jadi rokok puntungannya tuh itu rokok Samsu bang, rokok Samsu. Jadi ini gelas, ini rokoknya. Anak-anak ngeliat semua kok, anak-anak tahu semua. Dan yang saya lihat di depan juga kayak gitu bang. Sama rapi juga. Iya, sama rapi juga. Habis dari situ mulailah bang, kita prepare. Mau buat pulang bang. Nah, kamar si cewek yang tadinya sebelumnya ada pintu kan, si ceweknya kan nggak tidur di kamar yang itu kan, kamar yang ada pintu yang nggak bisa dibuka itu kan. Akhirnya pagi-pagi kita pengen tahu lah, kita buka. Pas kita buka bang, ada apa? Ada becekan kaki. Tapakan kaki gitu. Tapakan kaki. Tapi tanah bang. Dan yang anehnya lagi apa bang? Tapakan kakinya itu ke arah pintu itu bang. Ke arah pintu yang dikunci itu. Ke arah pintu yang dikunci itu. Anak-anak udah nggak mau ambil puyeng, soalnya udah pagi, udah mau pulang. Terus juga ada yang aneh lagi bang di kamar itu bang. Di situ tiba-tiba kucing bang keluar dari kasur, dari bawah kasur. Kucing warna hitam. Tapi karena situasi udah pagi ya, udah mulai berani bang. Udah di masa bodohin amat gitu, udah di masa bodohin amat. Tapi teman saya ngomong, kok ada kucing? Ini kucing dari mana? Pagi-pagi. Sedangkan malam-malam itu kagak ada kucing dan pintunya aja kekunci. Iya. Kan aneh bang. Akhirnya kucing itu diusir lah. Dan mulai prepare makan pagi di situ bang. Dan di sini bang yang aneh lagi bang. Kan deretan saya kan yang villa saya tempatin kan B nomor 28. Iya. B27, 28 malamnya ada villa B29. Tahu-taunya bang, pas saya lihat pagi-pagi itu tanah kosong bang. Dan ada pohon gede di sampingnya. Pagi-pagi itu saya lihat. Jadinya nggak ada B29. Nggak ada. Nggak ada. Tahu-taunya tanah kosong sama pohon gede. Dan pohonnya emang cukup bener gede bang. Iya, Bener-bener iya. gede. Dan di belakang pun tahu-taunya bukan kebun. Tahu-taunya rumah juga. Oh, rumah. Rumah juga. Padahal malam-malam kita lihat itu kebun Iya. di situ. Itu bener-bener anak-anak kaget dan kesannya tuh aneh gitu bang. Kita ke villa ini aneh. Perjalanan ke villa ini kali ini bener-bener aneh lah gitu di villa tersebut. Villa itu kan komplek bang. Jadinya emang rumahnya tuh villa kita depan belakang gini bang, depan belakang kayak gini. Jadinya tuh yang semalam kita lihat itu kebun bukan kebun, itu rumah. Itu rumah. Itu rumah. Di situ mulai prepare makan pagi. Saya telepon tukang villanya. Oke. Buat check out kita mau check out lah, kita udah selesai di villa tersebut. Terus abang villanya ngomong gini, tadi malam ada apa? Oh, kata penjaga villanya. Iya, saya paling sih cuma ngomong, halo bang, saya udah mau check out. Tiba-tiba dia ngomong, semalam ada apa? Akhirnya saya ngomong, ceritanya nanti aja, kata saya. Nanti pas abang ke villa, ditelepon panjang. Oh ya udah, saya hotel villa. Abang tersebut, abang yang tukang villa ini datang bang ke saya. Terus dia narik saya
Kayaknya abang ini tuh aneh bang, dia tuh pengennya face to face ngobrolnya sama saya aja gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena saya yang nyewa villa tersebut ya atas nama saya. Abangnya ngomong, tadi malam ada apa? Sambil di depan kita ngobrolnya di depan kan ada meja. Kita ngobrol di depan. Jadi gini bang semalam, itu banyak banget kejadian aneh dari kuntilanak, nenek-nenek. Terus abang-abangnya tiba-tiba saya belum selesai tuh bang ceritanya, bang Badru, saya belum selesai ceritanya tiba-tiba dia ngomong, kok ada kuntilanak? Kok ada kuntilanak? Dia ngomong gitu, aneh. Kok saya bingung gitu, kok dia ngomong kayak gitu. Kok ada kuntilanak, kata dia. Maksudnya gimana bang, kata saya. Jadi gini, abangnya cerita di situ. Jadinya saya cuman pengurus villa di sini. Dan yang punyanya ini orang juga bisa. Oke. Jadinya punya villa itu orang bisa bang. Orang yang bergulat sama dunia gitulah, secara natural gitu. Abangnya cerita, terus abangnya ngasih tahu, itu kamar yang kosong itu yang nggak boleh dimasukin dikunci. Tahu apa bang? Apa tuh? Itu tempat sesajen. Jadinya banyak dupa bang tentunya di situ. Jadinya kalau kata dia, kalau misalnya ada yang mau nyewa di situ, itu tuh harus motong pala ayam 3 pala ayam di situ. Saya nggak habis pikir, saya langsung ngomong, kenapa nggak ngomong bang dari awal, kata saya. Iya. Kayak gini kan juga wisata saya jadi hancur lah. Iya. Jadi hancur, healing saya jadi hancur. Kenapa nggak ngomong, katanya. Kalau misalnya ngomong pasti kagak mau, kata dia gituin. Di situ tempat ritualnya. Setiap ada villa laku, villa ini laku, pasti yang punya villanya ritual dulu malamnya. Oh. Jadinya sebelum saya nyewa, dianya udah ritual dulu bang. Iya. Tapi saya pikirnya, udah pagi, terus sudah selesai juga. Udahlah, mungkin biarin aja gitu kan. Terus saya nanya, tapi kalau nenek-nenek ada nggak bang? Ada nenek-nenek. Itu siapa bang? Itu yang disajenin. Oke. Jadinya minta tolong itu nenek-nenek yang mau ngejailin bang. Jadinya dia sebenarnya bukan minta tolong, dia cuma mau ngejailin doang. Iya. Nah ini bang. Ngejailin lu dan temen-temen itu. Iya. Jadi nenek-nenek, kayaknya bukan nenek-nenek sih bang, tapi suaranya kayak rada serak gitu. Iya. Jadinya emang itu tuh suka ngejailin. Penunggu villa itu cuma satu, nenek-nenek Kata itu. si Akang itu. yang Kata penjaga Akang itu, villa kata abang itu, kata abangnya penjaga villa. Terus abang villanya ngomong, ada yang kesurupan atau apa nggak? Ada yang sakit nggak sampai sekarang? Saya bilang, alhamdulillah sih nggak ada bang, alhamdulillah kagak ada. Abang villanya ngomong, tadi malam naruh sesajen ya? Terus saya, sesajen apaan? Air. Kok tahu, kata saya? Iya, yang punya villanya ngomong. Jadi yang orang villanya juga tuh orang bisa bang. Iya. Orang villanya juga bisa. Jadi dia bisa nebak katanya. Terus kata abang villanya, sebenarnya kayak gitu nggak boleh. Soalnya udah ada duluan yang nempatin di sini katanya. Tapi kalau menurut kamu itu yang terbaik ya udah nggak apa-apa lah. Lagi juga kagak ada yang celaka ini, gitu kan. Akhirnya ditanyain siapa yang kesurupan. Bukan kesurupan, kayak dia sempat kesurupan sih bang. Kalau menurut saya sempat kesurupan. Soalnya kan dia sempat kayak gini sambil ketawa kan. Iya, yang si sadar. April itu nggak sadar. Di situ si abangnya itu bilang, coba panggil Aprilnya dong. Aprilnya dipanggil, terus sama abangnya kayak dipegang bang lehernya. Bang Badru dipegang gini lehernya sama si tukang villanya kayak dibaca-bacain gini. Habis dilus, terus disuruh minum air. Si April ini. Si April ini. Takutnya ke bawahnya sampai pulang. Terus saya bilang, saya masih penasaran bang, kuntilanaknya terus ini siapa kuntilanaknya, suruh kuntilanak. Pas saya pulang, saya ke tempat guru saya kan. Ke tempat guru saya, cerita. Tau-taunya kuntilanak itu tahu nggak bang dari mana? Dari mana? Dia ngikutin di tempat teman saya yang kencing, yang nggak sembarangan itu bang. Oh, yang lagi istirahat itu. Iya. Dan sebenarnya nenek-nenek itu tuh cuman yang ngetok-ngetok doang bang. Jadi yang nyalahin keran, ketawa-tawa, nunjukin diri, itu tuh yang kencing sembarangan itu bang. Oh, berarti bukan yang dari si villa itu. Bukan dari yang si villa. Jadinya si villa tuh cuman yang kerjanya cuman ngetok-ngetok doang. Oh, iya. Jadinya tuh salahnya teman saya tuh yang ngencingin. Dan kata guru saya, yang dikencingin tuh pas dia lagi duduk. Jadinya emang ada nih bang, kan tangga turun ke bawah. Jadinya ada 2 tangga nih, gini lagi nih. Yang kayak gini udah putus bang, putus tiba-tiba kayak ke kebun teh gitu. Nah yang ini ke rumah. Nah dia kencingin pas yang dia di tangga itu kencingin ke bawah. Nah kata Pak Haji saya,
kuntilanak itu sering duduk di situ. Oke. Pas duduk dikencingin di situ. Oke. Mungkin kita nggak ngelihat ya. Mungkin kita nggak ngeliat. Ya kita nggak salah atau gimana. Iya. Ya, mau gimana lagi? terus. Tapi kan tetap aja bang, kalau kata guru saya namanya di alam kita nggak boleh sembarangan, Iya. nggak boleh sembarangan. Di situ kan ada kamar mandi, kenapa nggak di kamar mandi, gitu kan? Pas di situ Pak Haji saya suruh bilang, telepon temen kamu yang kencing, suruh datang ke sini. Soalnya masih ngikutin sampai sekarang, Oh, sampai rumah tuh diikutin. sampai rumah. Tapi emang di rumah dia tuh nggak ada gangguan. Tapi kata Pak Haji saya, belum saatnya buat dia ngeganggu. Akhirnya datanglah ke guru saya, diobatin, dicuciin mukanya bang, dicuciin mukanya, disuruh minum air putih. Akhirnya di situ udahlah selesai. Oke. Nah, nih Bang Yoko, pas lu diganggu-ganggunya pas malam-malam itu Bang ya, itu emang wajar sih kalau villa itu orang-orang pada have fun ya, nyetel musik Iya. besar-besar ya. Apa mungkin penghuni itu nggak suka sama lu dengan suara musik jeduk-jeduk gitu tuh Bang? Kalau menurut saya, iya bang. Soalnya kalau menurut tukang villa nih ya, kan saya ceritain, saya berisik-berisik gini-gini kan. Jadinya si nenek-nenek itu minta tolong-tolong itu bukan tolong atau apa maksudnya, tolong kecilin musik itu. Oke, kenapa dia nggak ngomong langsung ya? Gitu bang. Woi kecilin berisik gitu. Oke, gitu. Gitu bang jadinya. Terus pas yang teman-teman cewek ini nih, yang ada gak sampai rumah itu entah masih diikutin atau gimana? Oh alhamdulillah udah nggak ada bang. Apa cuma si April aja ya? April aja kan dia kan langsung kayak diusap terus sama dikasih minum sama yang tukang villanya. Tukang villanya juga orang ngerti juga sih bang. Nah, nih untuk si Bian ini ya, si Bian. Abian. Nah, untuk si Abian ini nih bang, dia kan ya oke lah, mungkin dia nggak percaya ya. Iya. Ya kita juga nggak punya. Oh apaan nih orang masa nggak percaya gitu kan? Ya sompral atau gimana. Nah sampai rumah itu dia ada gangguan lagi tuh bang, si Abian itu. Kayaknya gara-gara dia sering ibadah atau sholat ya bang ya. Dia tuh nggak ada gangguan kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu. Emang sebenarnya tuh mulutnya aja sih bang, dia tuh emang yang tengil tuh mulutnya aja gitu. Tapi sebenarnya emang baik gitu, baik. Ceplas-ceplos lah. Ceplas-ceplos aja orangnya, ceplas-ceplos. Terus Oke. mungkin karena agama dia kuat, makanya dia berani kayak nantangin setan gitu. Tapi dia nggak mikir, nggak kenanya ke dia, tapi kenanya ke anak-anak. Kayak yang lain Gitu, ya. ke yang lain. Alhamdulillah namanya itu. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Yoko ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu ibadah. Jadi mereka ada di mana-mana dan kita nggak usah takut dan nggak usah terlalu mikirin mereka, biar mereka jangan mikirin kita. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yoko ya. Siap bang. Thank you Bang Yoko. Dadah.